wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah ya, semoga kita senantiasa dipelihara dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus belajar, agar menjadi orang-orang yang pintar dan sabar di dalam dunia menghadapi segala sesuatu hal, dan orang-orang tua kita juga senantiasa diberikan kesabaran. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Ta'ala. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita harapkan menjadi sebuah kenyataan. Kita dijadikan anak-anak yang soleh dan yang soleha dan cerdas dalam ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, masih ingat kan pelajaran kita ketiga, yaitu tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Nah, sekarang materi kita yaitu mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan. Nah, mengakui sifat As-Somad. Ayo anak-anak, kita mengulang bacaan dan makna As-Somad hingga hafal. Kan ingat kan? Mengulang-ulang bacaan As-Somad. Bukankah makna As-Somad adalah yang maha dibutuhkan? Lihat saja tuh surat Al-Ikhlas yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sering kita baca Allahus Somad, Allah tempat kita memohon. Makanya setelah kita sholat assalamualaikum, jangan langsung jalan, tapi angkat kedua tangan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pengakuan atas sifat As-Somad. Sifat As-Somad antara lain sebagai berikut nih: menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik-baik. Jadi kalau mau menginginkan sesuatu, bukan mengupdate status, tapi mohon kepada Allah. Nah, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menebarkan kemanfaatan agar diri kita bermanfaat buat orang lain. Nah, yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan baik dengan tenaga, dengan pikiran, atau dengan tutur kata yang santun. Nah, kita harus bantu teman tuh. Apa yang teman butuhkan, kalau kita bisa, kita bantu. Nah, itu adalah caranya kita mengakui sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha As-Somad. Jadi kita tiru sayang. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, dan sifat yang kedua yaitu kita mengakui sifat Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah maha berkuasa atau maha menentukan segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di atas dunia ini. Nah, tolong perhatikan nih ya, yang bergerak ataupun yang mati atas kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Geraknya kita, diamnya kita, hidupnya kita adalah kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Tuh, lihat nih tubuh kita. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara. Kita perhatikan itu. Ya, kita bernapas, ya, dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala udara untuk bernapas, tentunya kamu akan sesak napas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah yang tidak diberi air. Nah, itu adalah kita harus bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga udara yang kita hisap tidak perlu bayar, gratis, tis. Nah, itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, juga gunung-gunung api yang meletus, yang mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah yang ada di sekitarnya, bahkan juga bisa menelan korban jiwa, dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah SWT mudah saja menciptakan dan juga mudah saja untuk menghancurkan. Kalau kata Allah SWT, kun fayakun, jadilah, maka akan terjadi. Tapi ingat, apapun kejadian yang Allah datangkan adalah kebaikan buat kita. Kita harus renungkan itu. Apapun yang Allah datangkan buat kita adalah kebaikan buat kita. Nah, lihat nih dalil Al-Qur'annya dalam surah Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Tuh, buat Allah mudah, tapi apa yang Allah jadikan adalah kebaikan buat kita semua. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah SWT Maha berkuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah SWT mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, mari kita terapkan sifat Al-Muqtadir, menjadikan Allah SWT sebagai tempat berlindung kita. Berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana itu datang. Nah, apabila kematian itu datang, nah nggak bisa beramal lagi. Maka ingat tuh, Allah Maha berkuasa. Sekarang kita hidup, kita pasti mati. Ya kan sayang? Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, yang ketiga, mengakui sifat Al-Muqaddim. Nah, ayo anak-anak, baca berulang-ulang tuh, dan arti Al-Muqaddim hingga hafal. Dan tahu kan, Al-Muqaddim artinya Allah yang maha mendahului. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sembah, dan lidah kita selalu menyebut nama Allah, Allah gitu. Ya sayangnya, selalu menyebut lapas-lapas yang baik. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mari kita mengakui sifat Al-Muqaddim. Bagaimana caranya? Dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dahulukan untuk berbuat. Tuh, jadi jangan menunda-nunda untuk melakukan sebuah kebaikan. Yang kedua atau yang B, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Dan yang C, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Tuh, jangan ditunda-tunda. Malas, nanti aja. Nah, nanti banyak urusan. Kadang-kadang kita nggak tahu bencana akan datang, atau kita sehat, atau kita sakit. Nah, selagi kita sempat, kerjakan. Dan yang D, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tuh, jadi kita harus memberikan manfaat kepada orang lain. Utamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi diri kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, yang keempat, mengakui sifat Al-Baqi, yaitu Allah SWT Maha Kekal. Allah SWT Maha Kekal menjadi tumpu harapan kita. Pernahkah kalian baca kitab atau kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Ya kan, pernah kan dulu dalam cerita-cerita itu, dalam buku sejarah Nabi-Nabi, Nabi Ibrahim pernah menganggap bulan sangat kekal dalam menyinari kegelapan malam. Tetapi ketika siang tiba, hilang cahaya tersebut, sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas. Tapi ketika malam, tiba-tiba sinarnya hilang, menyengat lenyap. Nah, bulan dan matahari tidak pantas untuk disembah. Demikianlah perjalanan Nabi Ibrahim di saat mencari Tuhan. Nah, siapa yang maha kekal, akhirnya mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Ya, jadi harus diingat tuh. Jadi semua alam yang ada di jagat raya ini tidak akan kekal, semuanya akan binasa. Nah, setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur, tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal. Itulah yang harus kita sembah, dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Tuh, jadi Allah yang maha kekal. Kalau kita kan entar sakit, sehat sakit, banyak kan sehat tapi kadang banyak ngeluhnya. Hidup bakal mati. Nah, kalau kita bakal mati, hidup kita harus lebih hati-hati. Nggak boleh sembarangan untuk belajar memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, beri contoh ketidakkekalan manusia. Ingat tuh gambar yang kemarin, pelajaran kita minggu yang lalu, dari bayi
Terus tuh perhatikan, ya, ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita akan menjadi tua renta dan mati. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Matahari hampir tenggelam. Tuh. Dari pagi atau siang, atau sore, atau malam, pagi lagi. Nah itulah nggak kekal. Perubahan begitu sangat cepat. Kita dulu kelas 1, sekarang udah kelas 6. Nanti SMP, tahu tuh? Nah, makanya ingat tuh, kita tidak kekal, harus berhati-hati. Jangan hidupnya tidak bermoral. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, tolong ingat nih rangkuman materi kita pelajaran ketiga, ya. As-Somad artinya maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan. Umat Islam pemohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus memiliki sifat saling bantu sebab Allah Subhanahu wa taala telah membantu kita semua. Nah, yang kedua, Al-Muqtadir adalah maha berkuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Kita akui maha kekuasaan itu dalam langkah-langkah hidup kita sehari-hari. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha mendahulukan atas apa yang Ia ciptakannya. Dan yang keempat, Al-Baqi adalah yang maha kekal. Allah Subhanahu wa taala maha kekal, sedangkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah fana atau rusak atau akan musnah. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, agar tetap selalu ingat materi pembelajaran kita, tentunya jangan lupa, ayo kerjakan, kita latihan. Jelaskanlah bagaimana caranya. Mengakui Allah Subhanahu wa taala sifat As-Somad, mengakui Allah Subhanahu wa taala Al-Muqtadir, mengakui Allah Subhanahu wa taala Al-Muqaddim, dan mengakui Allah Subhanahu wa taala Al-Baqi. Nah, jelaskan tuh bagaimana caranya. Itulah soal latihan kita kali ini. Semoga kita diberikan pemahaman ilmu dan aneka ragam pemahaman yang melahirkan kebaikan buat kita. Tentunya agar ilmu ini melahirkan sebuah manfaat dan kebaikan, harus kita baca doa kembali. Kita membaca lafaz hamdalah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini melahirkan kebaikan buat kita semua, dan orang tua kita diberikan kekuatan rasa kesabarannya. Dan tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam acara materi pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.